Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Yang saya hormati dan yang muliakan Al Ustaz Muhammad Iskandar LCMA Hafizullah Ta'ala, yang kami muliakan para asatidah dan para alim ulama, kemudian para orang tua, ya, sahabat-sahabat semua, dan para penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa di Jumat malam yang insyaallah taala kita akan kembali untuk mengkaji, ya, yang berkaitan dengan Palestina. Alhamdulillah tema kemarin, pekan kemarin adalah kedudukan dan sejarah Palestina dalam Al-Quran, dan insyaallah taala pada malam ini kita akan membahas, ya, kedudukan dan sejarah Palestina di dalam hadis Nabi Sallallahu, dalam hadis Nabuah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Mulia. Tafadhal masykurah Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz Fajar, barakallahu fiik. Saya ulangi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, wabil khusus orang tua kami, semoga Allah selalu menjaga beliau. Kemudian keluarga kami juga, kakak, kakak atau bibi atau keluarga kami yang ikut hadir juga dalam acara ini. Kemudian rekan-rekan kami dari mahasiswa, mungkin mahasiswa Madinah atau mahasiswa di Indonesia, begitu juga mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa Kiat yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, ini suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz? Jelas. Set, apa namanya, suara Ana ngadu nggak sama suara lain? Enggak, Ustaz, enggak. Enggak ya. Jadi apa namanya? Ya, lanjut. Seperti biasa langsung saja kita mulai. Pertama kita niatkan kajian ini sebagai pertanggungjawaban iman kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebentar ya, tunggu ya. Sebentar. Ya. Nah, Ustaz Fajar, suaranya masih kedengaran, Ustaz? Jelas, Ustaz? Ya. Jelas, Ustaz, jelas. Iya, jelas. Ya. Seperti biasa ya, kita ini niatkan kajian ini pertama untuk pertanggungjawaban iman kita kepada Allah, ya. Ya, Ana jadi ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbunyi, ya, terjemahnya gini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, ya, berarti kalau hadis qudsi itu berarti Allah yang berkata, ya, tapi bukan di Al-Quran, tapi di hadis. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghardik seseorang, ya,
wahai hambaku, ya, kenapa kamu tidak menjenguk aku gitu. Terus hamba tersebut bingung, ya. Ya Allah, bagaimana aku menjenguk kamu? Langsung kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah saudaraku sedang sakit ya? Ya. Jadi di akhirat kelak ada hamba yang dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang hamba ya di akhirat kelak manusia, seorang Muslim itu dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat ya. Fulan, kenapa kamu nggak mengunjungi aku di dunia? Bagaimana aku bisa mengunjungi engkau? Apa maksudnya? Kata hamba tersebut. Allah bilang, bukankah tetangga di tempat tempat tertentu ini bukannya sakit, kamu tidak menjenguknya. Ya. Terus kalau kata Allah, kalau andaikan kamu menjenguknya, kamu seakan-akan menjenguk aku. Nah Allah di hadis qudsi menghardik seseorang kalau nggak mengunjungi orang yang lagi sakit ya. Yang orang yang lagi sakit, nggak dikunjungin, dikasih obat, nggak dihibur, nggak di ini, ya udah dihargai oleh Allah SWT. Nih, bagaimana ya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita ya di Palestina yang dibunuh, ya, yang dijajah. Nih, saya sebut Palestina itu abad-abad ya bermilenium untuk Israel untuk datang. Tad, suaranya putus-putus, Tad. Halo, Kalau Tad. Uh, apaan, Tad? Suaranya putus-putus, Tad. Tadi. oh gitu. Ya, Oh, boleh diulang, Tad, tadi. Ada yang terputus tadi. Hamba yang dihardik sekarang gitu. jelas. Ya, jelas, Tad, jelas. Ya, ingin ya Ana teringat ya, nih teringat hadis yang mana hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak ya itu bakalan menghardik beberapa orang ya, beberapa orang. Nah, Allah berkata ke orang-orang tersebut, kenapa kalian di dunia nggak menjengukku? Ya. Nah, hamba tersebut bingung ya. Bagaimana kita menjenguk engkau, wahai Rasul, wahai Allah? Ya, apa maksudnya? Kata Allah, bukankah kalian pernah dapetin teman kalian lagi sakit, ya, tetangga kalian lagi sakit, ya, tapi kalian tidak menjenguk dia. Ya. Nah, kalau andai kan kalian menjenguk dia, itu seakan-akan kalian menjengukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang menjenguk orang sakit, ya tetangganya lagi sakit, ya keluarganya lagi sakit, nah itu nggak dihibur, nggak dijenguk, nggak dibantu, ya itu di akhirat kelak bakalan dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang sahih ya, seperti itu. Nah, ini kita nggak ngejenguk orang sakit aja itu dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya sebagian ulama bilang menjenguk orang sakit itu hukumnya wajib ya. Apalagi kalau tetangga, apalagi kalau apa? Kalau dia apa namanya keluarga ya dan seterusnya itu hukumnya wajib. Nah, makanya sampai dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak bagi yang tidak menjenguk orang yang sakit ya. Nah, apalah ini masih jelas ya suaranya ya, Sir? Jelas, Tad, jelas. Masih ya. Iya, masih jelas ya. Nah, apalagi kalau seseorang ya sekarang nih saudara kita di Palestina ya. Nih bayangkan ya, bayangkan Anda orang Palestina. Bayangkan Anda orang Palestina. Ya, dulu kakek Anda 4 generasi yang lalu atau buyut Anda tahun 1916 sebagai tuan rumah ya. Palestina tuan rumah ya. Ribuan tahun yang lalu bangsa Arab itu tuan rumah di sana. Satu. Tahun 16 Israel bertamu. Ya, 1916 Israel bertamu ya. Disambut baik oleh Palestina ya. Kemudian ke sini-sini ya tamunya ngelunjak
tamunya ngelunjak, ya. Ya, matok-matok tanah seenaknya dari 19 sampai 1948, 1916 sampai 1948. Matok tanah semaunya, ngelunjak ya, tamunya ngelunjak nggak tahu diri. Nah, kemudian apa namanya, sering ngezolimin tuan rumah, tamu ngezolimin tuan rumah. Nah, kemudian itu dikuasai rumahnya tahun 1948 ya. Negara Israel berdiri ya atas kezoliman, padahal ya, tapi di tahun 1948 itu jatuhlah perang. Perang pertama ya, perang pertama ya antara Israel dan bangsa Arab di ketika itu. Ya, ya banyak yang meninggal ya. Banyak yang apa namanya, keluar dari Palestina dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kita nggak mau ya, dan seterusnya sampai sekarang Nakbah terakhir ya tahun 2023 ini dari 7 Oktober itu ya, tapi kita nggak mau memberikan ya bantuan sama sekali kepada saudara kita di Palestina. Nah, itu nanti kita akan dipertanyakan ya. Seluruh orang muslim itu bakal ditanyakan apa yang telah diberikan kepada Palestina. Itu pasti ya. Itu pasti kita semua ini bakalan dipertanyakan di akhirat kelak apa yang telah kita berikan kepada Palestina. Ya. Ini jujur sebenarnya nih Ustadz Fajar, sebenarnya Ana ini banyak UTS ya. Banyak UTS, banyak UAS ya. Terus tugas tugas ini belum selesai ya. Banyak yang belum selesai. Ana bilang, waduh, Ana mau libur aja dah ya. Mau libur aja ya. Cuman ya Allah, Ana malu gitu. Malu masa seminggu sekali aja untuk apa namanya? Untuk memberikan ya, perhatian untuk Palestina, anak nggak mau ya, ya malu. Ya udahlah, apa namanya, ngedengar hadis ini nih, ngedengar hadis ini, waduh, ini mah kajian ini bukan hanya sunnah tapi wajib ya, wajib ya. Anak nggak bisa, kita nggak bisa bantu apa-apa untuk Palestina ya, ya nggak bisa bantu doa aja, kadang-kadang nggak bisa ya, lupa doa cuman di ngomong aja udah. Nah, di sholat aja, di sholat di lupa kita. Ya, lupa ya, ya setidaknya lah, setidaknya saya pribadi ya bisa meluangkan waktu dan mengajak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu meluangkan waktu ya, minimal untuk apa, mempertanggungjawabkan ya iman kita kepada Palestina sebagai pertanggungjawaban iman ya, pertanggungjawaban iman ya. Makanya para ulama bilang ya, yang terakhir saya Syekh Khalid Basalamah ya, Syekh Ustadz Khalid ya, Ustadz Khalid Basalamah bilang apa? Ya, konflik Palestina ini sebenarnya salah satu hikmahnya banyak menunjukkan kaum-kaum munafik ya. Ya, jadi banyak orang-orang mukmin yang terlihat imannya dengan konflik ini, dan banyak orang-orang munafik yang terbongkar kemunafikannya dengan konflik Palestina ini. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita nggak ngerasa bahwasanya kita sendiri munafik. Ya, kita sendiri munafik, cuman kita yang nggak terasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu ini kita niatkan hanya 90 menit ya atau kurang. Hanya 90 menit ini atau kurang kita luangkan waktu eh, untuk memperdalami keutamaan dan sejarah Palestina ya, bumi yang sangat kita cintai ini, sebagai pertanggungjawaban iman kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa namanya? Selalu kita doakan ya, Palestina, jangan lupa mendoakan Palestina ya, untuk yang terbaik. Ya, ini kajian ini 90 menit ini, walaupun ada hadis, ada Quran, walaupun ada ilmu, tapi sejatinya itu murni doa untuk Palestina. Ya, ini 90 menit ini isinya full doa untuk Palestina ya. Walaupun yang nanti akan dibahas Isra dan Mi'raj. Nah, ini semuanya bentuk keimanan kita ya. Ya memang nggak langsung ya. Memang nggak langsung ngebantu Palestina. Nggak langsung mungkin. Ya, tapi apa namanya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
wasilah keimanan kita dengan kedudukan Palestina. Ini paham ya? Kita ini iman dulu kita, ya, tancapkan dulu iman kita, tauhid kita, ya, tauhid, ya, wala dan baro, yaitu bahwasanya kita ini cinta dengan Palestina. Tidur kita nggak nyenyak, ya, mikirin Palestina, ya. Terakhir yang dia terakhir yang dia pikirkan seorang mukmin itu sebelum dia tidur Palestina. Dan awal yang dia pikirkan bangun tidur itu Palestina. Ya itu, ya semoga kita jadi seorang, apa namanya, wala tauhid, ya. Ya tauhid, tauhid itu bukan hanya manhaj, ya. Aduh, tauhid bukan hanya Asy'ari pembahasannya, bukan hanya Mu'tazilah, bukan hanya Ikhwanul Muslimin, ya itu tauhid bukan hanya itu, ya. Ya tauhid lebih dari itu, mengalir, ya, dalam darah kita. Ya itu tauhid, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian apa namanya? Ya, jadi kita kita doakan dan kita pertanggungjawaban iman kita, ya, terhadap Palestina. Ini mungkin pembahasan ini, ya, apa namanya, serial ini insya Allah akan berseri, ya, ya berseri beberapa seri, ya. Yang pertama tentang sejarah dan kedudukan Palestina dalam, ya. Yang umum-umum dulu. Nah, pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas apa, sejarah dan kedudukan Palestina dari hadis, ya, dari hadis. Ya memang mungkin pembahasannya agak membosankan, ya, tapi nggak apa-apa, mungkin banyak yang nggak tahu. Yang seru apa? Misalnya sejarah Israel Perang Dunia Pertama, misalnya. Sejarah Israel Perang Dunia Kedua, misalnya. Politik, misalnya, apa namanya, dan seterusnya yang unik-unik itu. Nggak apa-apa, nanti itu akan kita bahas setelah yang Quran hadisnya hatam. Ya, setelah yang Quran hadisnya hatam, kita akan bahas yang apa, yang kontroversi itu yang bikin orang ini. Ya, langsung saja. Kemarin sebenarnya pembahasannya apa dah? Eh, sejarah dan kedudukan Al-Qur'an, sejarah dan kedudukan Palestina di Al-Qur'an. Nah, ini sebenarnya kemarin agak ngejelasinnya agak ini, ya, agak agak melebar kemana-mana sampai ngebahas ma'alim ma'alim Masjid Al-Aqsa, tapi nggak apa-apa. Tapi anak ulangin, ya. Nih, anak izin ulangkan 5 menit, ya. Anak murojaah 5 menit. Kedudukan dan sejarah Palestina dalam Al-Qur'an ada 8, ya. Ada 8. Satu, boleh ditulis. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tulis. Satu, bumi yang diberkahi. Udah, ya, bumi yang diberkahi. Kedua, tempat Isra dan Mi'raj. Udah, ya, udah jelas nih tempat dan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Isra dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram, dari depan Ka'bah, dari Hijri Ismail itu sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tuh yang kemarin kita jelaskan, yang di situ ada apa? Yang semua di garis merahi, ya, semuanya. Nah, itu semua disebut Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah makanya Kubbatus Sokhro, yang kubah emas itu, ya, kubah emas yang Baitul Maqdis itu yang sering dijadikan ikon Masjidil Aqsa, itu bagian dari Masjidil Aqsa, tapi bukan Masjidil Aqsa bukan hanya itu. Masjidil Aqsa bukan hanya itu Kubbatus Sokhro hanya bagian dari itu. Rasulullah Isra dan Mi'raj dari situ, ya. Batunya sampai sekarang masih ada, ya, tepat di bawah Kuba. Ya, semoga kita semua ada rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala semua untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian apa namanya? Nah, Rasulullah Isra dari situ ke situ dan Mi'raj dari situ. Ya, seperti itu, dari Masjidil Aqsa. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, bumi lahirnya para nabi, ya. Ya, ini kedudukan dan sejarah Al-Qur'an sejarah Palestina di Al-Qur'an. Ketiga adalah Palestina bumi lahirnya banyak nabi. Ya, kemarin kita udah sebutkan, ya. Ya, contohnya Nabi Ishak, ya, Nabi Yakub, itu semua yang kita contohkan lahir di Palestina. Nah, kemudian bumi diutus dan dakwahnya banyak nabi. Ya, jadi ada nabi yang lahirnya di Palestina, nah, dan dakwahnya di Palestina juga.
Ya, tapi ada kebalikannya. Misalnya lahirnya misalnya Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu ada riwayat yang bilang beliau lahirnya di Haran. Haran itu di Syria. Lahirnya di Syria. Nah, tapi dakwahnya antara Mesir dan Palestina. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi contoh yang mana lahirnya bukan di Palestina tapi dakwahnya di Palestina. Nah, ini kan beda. Ini yang Nabi Lut juga pernah hijrah. Oh, itu yang selanjutnya. Kelima berarti ya, kelima. Yang ketiga itu bumi lahirnya banyak nabi. Nah, kemudian keempat bumi diutus dan dakwahnya banyak nabi. Nah, kemudian kelima bumi hijrahnya, oh ini sama ya, sama bumi hijrah. Jadi tempat hijrah. Lahirnya bukan asli Palestina, bukan. Kayak Nabi Lut misalnya. Nabi Lut tuh lahirnya di Irak ya, di Irak ya. Nabi Lut kemarin kita udah bahas siapa sepupunya Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Nabi Ibrahim ya. Nabi Lut punya omnya Nabi Nabi Ibrahim ya, seperti itu. Nah, Nabi Lut contohnya hijrahnya ke Palestina ya, seperti itu. Nah, kemudian tapi hijrah doang, nggak sampai dakwah Nabi Lut itu. Nah, ini berarti bolehlah jadi nomor 5 lah. Tempat transitnya banyak nabi. Nah, transit nomor 5 bolehlah. Tempat transitnya banyak nabi. Jadi Palestina tempat transitnya. Lewat aja. Ya, artinya nggak tinggal di situ, nggak lahir di situ, dan nggak dakwah di situ. Tapi hanya transit saja. Contohnya Nabi Lut ya. Ya, habis itu balik lagi dakwah ke Irak. Nah, kemudian ke-6, Palestina adalah bumi turunnya kitab apa? Injil sama Zabur. Injil sama Zabur tuh diturunkannya di Palestina, ya, di tanah Palestina. Paham ya? Ini yang nomor 6. Nah, nomor 7, Palestina adalah kiblat pertama, ya, kiblat kiblat pertama orang Muslim. Jadi orang Muslim dulu ya, zaman Nabi, para sahabat dulu semenjak setelah Isra Mi'raj ya. Jadi matching ya. Isra Mi'rajnya di Masjidil Aqsa. Nah, sholatnya ngadepnya pun Masjidil Aqsa. Ya, jadi matching ya. Jadi dulu Rasulullah dari semenjak pulang dari Isra dan Mi'raj disyariatkannya diwajibkan sholat sampai tahun kedua Hijriyah. Ya, awal tahun kedua Hijriyah. Yaitu Rasulullah SAW sholat jadi 16 bulan setelah di Madinah, 16 atau 17 bulan setelah di Madinah, itu Rasulullah SAW baru sholatnya ngadep ke Masjidil Haram. Ya, paham ya? Jadi kiblat muslimin dulu sempat berapa tahun nih? Uh, Isra dan Mi'raj katakan ya, itu diwajibkannya tahun 11 Hijriah, 11 kenabian, maaf. 11 kenabian. Ya, tahun 11 kenabian, 12, 13. Ya, ya bisa dibilang 3 tahun lah. 3 tahun di Mekah, kaum muslimin ini apa namanya? Sholat ngadep Masjidil Aqsa. Paham ya? Di Mekah kaum muslimin sholat itu ngadep Masjidil Aqsa. Nah, kemudian pas hijrah ke Madinah, 16 bulan atau 17 bulan, Rasulullah SAW dan kaum muslimun itu sholat ke Masjidil Aqsa. Jadi berapa tuh? 3 bulan tambah 16, 3 tahun tambah 16 atau 17 bulan. Ya, riwayatnya gitu, 16 atau 17 bulan. 16 setengah lah. Ya, kata ulama bilang 16 setengah bulan. Berarti berapa tuh? 4 tahun, 4 bulan. 4 tahun, 4 bulan setengah. 4 tahun sepertiga. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa tahun kaum muslimin itu sholat ngadep Masjidil Aqsa di Mekah dan di Madinah? Jawabannya adalah berapa? 4 tahun sepertiga. Ya. 4 tahun sepertiga, nah itu Rasulullah SAW ngadep Masjidil Aqsa. 3 tahun di Mekah dan 16 setengah bulan di Madinah. Ya, paham. Nah, itu nomor 7, kedudukan dan sejarah Palestina di Quran. Nah, nomor 8, Palestina di Al-Quran Palestina adalah bumi muqaddasah. Ya, bumi sah, yaitu bumi Al-Ardul Muqaddasah, yaitu yang suci, ya, tanah suci, ya. Apa namanya? Seperti haram, ya, seperti itu tanah suci. Nah, tapi hukumnya tidak seperti haram. Jadi
Kalau ada, nah jadi kalau ada pertanyaan gini, Ustadz, benar nggak sih kaum muslimin itu punya 3 haram? Punya 3 haram. Haram itu tanah suci, ya tanah suci. Pertama adalah haram Makki, ya tanah suci Mekah, yaitu Masjidil Aqsa itu, kemudian Madinah, tanah suci Madinah, dan ada batas-batasnya memang. Nah, sama sama Haramul Qudsi, ya tanah suci Yerusalem, Baitul Maqdis. Nah, itu benar nggak, Ustaz? Jawabannya benar dari secara kesuciannya. Tapi kalau secara hukumnya itu nanti beda, banyak yang beda. Ya, paham ya? Jadi secara sucinya, secara derajatnya, secara keutamaannya, jadi bisa kita kota yang paling mulia nomor 3 itu Masjidil Aqsa. Itu benar. Ya, Yerusalem itu kota paling mulia. Nah, di sini nih kita yakinkan di sini nih. Nah, adapun detail hukumnya nanti banyak beda-bedanya. Ya, apakah haram untuk memburu hewan-hewan di Yerusalem? Ya. Apakah haram mencabut tumbuhan Yerusalem? Nah, itu jawabannya enggak, halal aja. Ya, seperti itu. Beda sama dan seterusnya. Itu delapan delapan paling di dalam Al-Qur'an. Pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah dan kedudukan Palestina di hadis Nabi. Ya, langsung saja kita mulai. Ini ada kitabnya udah disebar ya ke Ustaz Fajar kalau nggak salah ya, oleh Ustaz. Kalau bisa yang belum masuk grup ya masuk grup aja supaya gampang dapat informasi dan materinya ya. Semoga semuanya udah pegang ya materinya ya. Boleh dibuka boleh buka di HP-nya masing-masing. Hadis pertama. Ini buku namanya 40 hadis tentang Palestina ya. 40 hadis tentang Palestina. Ya, seperti itu. Nih kita coba baca ya untuk semampunya ya membaca ke kitab ini. Ya, langsung saja hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadis Baro ini hampir semua ya, hampir semua 40 hadis ini sahih. Ya, ini semuanya hadisnya sahih. Ya, kita bacakan ya. Pertama, hadis pertama, halaman 12. Ini udah Ustadz Fajar nggak usah buka, nggak apa-apa. Mereka buka masing-masingnya. Kita ini aja, kita apa? Udah ada terjemahannya. Udah ada terjemahannya ya, ikhwah. Ini bahasa Indonesia bukunya ya. Langsung saja kita mulai. Hadis pertama adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis 16 di Madinah 16 sampai 17 bulan. Nah, ini udah dijelasin ya. Ini udah dijelasin nih hadis pertama. Nah, boleh dibaca sendiri nanti ya. Di sini saya hanya menjelaskan singkat aja. Boleh dibaca sendiri. Tadi pertama apa? Ini udah dijelasin ya di Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an hanya ngejelasin pindahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi tempat keterangan 16 bulan atau 17 bulan ini itu dijelaskannya oleh Nabi di hadis dia Nabi ya. Jadi kalau ada pertanyaan di mana penjelasan bahwasanya bahwasanya kaum muslimin itu sholat ke Masjidil Aqsa di Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan. Nah, jawabannya di hadis. Ya, di Al-Qur'an tidak dijelaskan. Ya, paham ya? Dah, ini hadis pertama. Bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin sholat ke Masjidil Aqsa itu di Madinahnya itu 16 sampai 17 bulan. Ya, hadis kedua, halaman 14. Ya, ini izin saya mau minum ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang hadis kedua halaman 14 ya. Hadis kedua halaman 14. Rasulullah pernah ditanya, ini hadisnya sahih juga. Ya,
Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, masjid mana? Jadi hadis pertama boleh ditulis apa? Keterangan bahwasanya Rasulullah itu sholat di Masjidil Aqsa selama di Madinah itu 16 bulan sampai 17 bulan ya, 16 setengah lah. Ini hadis pertama ya, sejarah dan kedudukan Palestina di hadis, di dalam hadis versi hadis pertama. Yang kedua adalah Palestina adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di bumi. Ya, masjid kedua ya, masjid kedua yang dibangun di bumi ya, secara umum ya, di muka bumi. Nah, hadisnya gimana? Hadisnya gini bunyinya. Jadi ada Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya. Oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid pertama yang dibangun masjid apa?" Ya, kata Rasulullah, Masjidil Haram. Nah, kemudian Abu Dzar nanya lagi, "Kemudian masjid apa setelah Masjidil Haram?" Kata Rasulullah, Masjidul Aqsa. Ya. Tanya, berapa durasi ya antara Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Jedahnya itu berapa? Jedah waktunya berapa? Kata Rasulullah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, nah di sini para ulama, nah, jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang ngebangun Masjidil Haram dan siapa yang ngebangun Masjidil Aqsa? Pak, siapa yang ngebangun Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa? Nah, jawabannya nggak ada sejarah atau data informasi yang sampai derajatnya sahih, nggak ada. Yang sampai derajatnya sahih nggak ada. Ya. Siapa yang ngebangun Masjidil Haram? Ikhtilaf. Ngebangun maksudnya ngebangun pertama ya. Ngebangun di sini maksudnya ngebangun pertama itu siapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada data yang valid. Nah, tapi kita bisa sampaikan, ikhwah, siapa yang bangun Masjidil Haram, ya beberapa versi adalah bahwasanya yang ngebangun Masjidil Haram adalah para malaikat. Ya, para malaikat dibantu dengan Nabi Adam dan para malaikat. Ya, paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang ngebangun pertama pondasi? Siapa yang ngebangun pondasi pertama? Ya, pondasi itu Masjidil Haram. Jawabannya Nabi Adam dan para malaikat. Nah, kemudian siapa yang ngebangun pertama? Masjidil Aqsa. 40 tahun kemudian. Nah, jawabannya ada dua pendapat ya. Ada Adam sama malaikat. Nah, ada yang bilang juga Nabi Syith. Ya, Nabi Syith. Nabi Syith itu adalah anak bontotnya Nabi Adam. Ya, paham ya? Ustaz Fajar masih ini kan ya? Masih nyambung ya? Suaranya bagus ya? Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Bagus. Nah, Jelas. siapa yang bangun Masjidil Aqsa? Ada yang bilang Nabi Adam, dibantu sama yang bilang Nabi Syith. Nah, ini udah paham ya? Dicatat ini. Ya, ini tanggung jawab iman kita terhadap tanggung jawab maklumat kita, literasi kita. Jangan sampai apa namanya, kalau YouTubean apa masak-masak ya. Oh, bisa kuat 1 jam ya, informasinya kuat banget. Kalau data informasi tentang politik misalnya, ya penting penting. Tapi yang gini-gini lebih penting lagi ya. Siapa yang ngebangun Masjidil Aqsa? Siapa yang ngebangun Masjidil Haram? Jawabannya satu, tidak ada data yang sahih. Allahu a'lam siapa yang ngebangun. Nah, kemudian siapa versi yang ada bagaimana gitu. Ini walaupun dhaif tapi sebagian ulama bilang yang ngebangun Nabi Adam sama malaikat, baik Masjidil Aqsa ataupun Masjidil Haram. Nah, tapi sebagian ulama bilang yang ngebangun Nabi Sis. Ya, Nabi Sis yang ngebangun Masjidil Aqsa. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis itu adalah anak bontot, ya, anak bontotnya Nabi Adam. Anak bontotnya Nabi Adam. Ya. Nah, yang roji yang mana? Nah, ini paham ya, yang kuat mana? Pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat yang membangun Masjidil Aqsa Nabi Adam. Ya, karena kenapa? 40 tahun itu kata ulama kemungkinan besar Nabi Sisnya belum gede atau bisa jadi belum lahir.
Ya. Nah, bisnisnya bisa jadi belum lahir, ya. Atau pokoknya inilah belum jadi nabi lah. Nah, bisnis itu anak bontot ya. Sedangkan orang dulu itu umurnya panjang-panjang. Ya, seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, jadi kemungkinan besar, tapi tidak pasti. Tadi Anda bilang tidak pasti. Ya, kalau Masjid Nabawi yang bangun siapa? Nabi Muhammad. Itu pasti 100%. Jangan ragu. Nah, tapi kalau yang ngebangun Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa siapa? Nah, kemungkinan besar yang ngebangun adalah malaikat dan Nabi Adam. Nah, ini data versi yang terkuat walaupun tidak valid ya. Data yang terkuat walaupun tidak valid 100%. Nah, kemudian apa yang dibangun sama Nabi Adam dan malaikat itu yang dibangun hanya pondasinya saja. Ya, hanya pondasinya saja, pondasinya. Jadi kalau bikin rumah tuh cuman pondasi-pondasinya ya terus sama temboknya ya paling tinggi berapa berapa meter berapa senti atau 1 meter lah, paham ya pondasinya, dan itu sudah dianggap rumah ibadah seperti itu. Jadi jangan dianggap ngebangunnya itu sama sampai kayak rumah seperti itu, sampai kayak masjid sampai sekarang sampai atapnya enggak, hanya pondasinya saja, paham ya. Nah, kemudian yang Ka'bah yang ngebangun dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim ya. Ya. Nah, adapun kalau Masjidil Aqsa agak molor, yang ngebangunnya baru Nabi Ismail. Ya, paham ya? Seperti itu. Ya, nggak beda jauh sih. Masih anak lah. Ibrahim sama Ismail. Nah, maaf, 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 bukan Nabi Ismail, maaf, Nabi Sulaiman. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Ismail, Nabi Sulaiman. Jadi yang mengfondasi Masjidil Aqsa itu Nabi Sulaiman. Ya, bukan ada SS-nya sih. Ya, Sulaiman ya, bukan Ismail, Sulaiman. Ya. Nah, itu berapa jumlah berapa jumlah waktu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman? Oh, jauh sekali. Ya, jauh sekali, ratusan ribuan tahun bahkan. Ya, paham ya? Jadi yang memperbaharui, yang meninggikan bangunan Masjid Aqsa siapa? Jawabannya Nabi Sulaiman ya, bukan Nabi Daud atau nabi yang sebelumnya. Kalau Masjidil Haram itu Nabi Ibrahim. Nah, udah jadi tuh seperti yang sampai sekarang yaitu Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman ya. Eh, Nanti kita akan bahas pertemuan sendiri khusus yaitu sejarah Masjidil Aqsa. Ini hanya ininya sekelumitnya aja. Tapi nanti akan ada pertemuan sendiri tentang sejarah Masjidil Aqsa ya. Begitu juga nanti akan pertemuan sendiri ngebahas tentang Nabi Bani Israel, tentang Israel ya. Israel ya. Lanjut, itu hadis kedua ya. Hadis kedua. Kalau ada yang bertanya langsung dibacakan aja set jawabannya, pertanyaannya Ustaz Fajar. Kalau ada yang bertanya mungkin ya. Kalau ada yang bertanya langsung chatting ke Ustaz Fajar nanti bacakan. Nah, sekarang hadis ketiga ya. Halaman 16. Nah, keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Nah, keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Nah, ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Tapi walaupun beda sama hadis yang kita kenal ya, hadis yang kita kenal. Jadi kalau hadis yang lebih masyhur ya, hadis Abdullah bin Amr, itu mengatakan apa? Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? 100 ribu kali lipat. 100 ribu kali lipat ya. Ya seperti itu. Ini yang masyhur. Nah, kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000 kali lipat. Ya. Nah, kalau di Masjidil Aqsa berapa? Di Masjidil Aqsa itu 500 ya kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Masjidil Aqsa 500, Masjid Nabawi 1.000, nah Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya, paham ya? Nah, itu hadisnya. Nah, adapun kalau hadis ketiga ini hadis Abu Dzar ya, ini riwayatnya agak beda sedikit. Bunyinya gini, sholat di Masjid Nabawi ya itu 4 kali lipat ya lebih afdol daripada sholat di Masjidil Aqsa ya di Masjidil Aqsa. Nah itu Nabawi lebih besar 4 kali lipat
Ya berarti kalau Nabawi, tapi di sini nggak dijelasin hadisnya jumlah keutamaan Masjid Nabawi berapa. Ya, seperti itu. Yang penting keutamanya 4 kali lipat. Ini ada riwayat ya, tapi sahih juga empat kali lipat. Walani amal musalla, dan Masjid Aqsa adalah salah satu masjid yang paling mulia, ya kata Nabi. Ya, seperti itu. Nah, terus di sini disebutin di hadis ketiga ini keutamaan punya tanah, ya. Keutamaan punya tanah di apa namanya, punya tanah, bukan punya tanah ya, bisa tinggal di Masjidil Aqsa. Di sini hadis Abu Dzar ini keutamaan tinggal di Masjidil Aqsa, ya, keutamaan tinggal di Masjidil Aqsa. Nah, kata Rasulullah SAW apa, wala yushikanna ayyakuna lirajuli mithlu syatani farasihi minal ard haitsu yara minhu baital maqdis khairun lahu minad dunya wa fiha, kata Nabi, sekiranya ya kalian tinggal di Masjid Nabawi, ya, itu walaupun punya kontrakan kecil ya, punya apa, punya punya apa, bisa tinggal gitu, ngontrak atau tinggal lah di Masjid Nabawi walaupun sempit, mithlu syatoni farasihi, walaupun tempat tinggalnya itu sempit ya, itu lebih, dan dia bisa melihat Masjidil Aqsa, ya, dia tinggal dekat Masjidil Aqsa, eh, bisa melihat Masjidil Aqsa secara langsung, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini keutamaan menjenguk ya, menjenguk atau apa, atau berkunjung ya ke Masjidil Aqsa. Makanya kata apa, kata Malik Faisal ya, Raja Faisal rahimahullah, ya, apa namanya, sebelum pecah perang ini, perang 6 hari ya, pecah 6 hari itu, beliau bilang, wah saya kepengen nih sholat apa, sholat di Masjidil Aqsa. Nah, apa namanya, kata beliau, sebelum meninggal, maaf, sebelum meninggal beliau bilang gini, sebelum sebelum dibunuh ya, sama sama keponakannya namanya Faisal juga, sebelum meninggal beliau apa namanya, berazam ya, bersumpah bersumpah, kosam ya, beliau bilang, eh, kalau saya tidak bisa melihat membebaskan Masjidil Aqsa, ya, ya saya nggak mau tinggal di dunia ini walaupun sesaat. Nah, kata beliau gitu, ya, statement yang terkenal tuh, kalau saya nggak bisa membebaskan Masjidil Aqsa, maka saya tidak bisa berdiam di dunia ini walaupun sesaat. Maksudnya lebih baik saya mati daripada saya nggak bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, itu kalimatnya Raja Faisal ya. Ini boleh dilihat di banyak lah di YouTube, banyak lah apa kalimat statementnya Raja Faisal. Nah, habis itu pas mengucapkan statement itu ya dibunuh sama sama Faisal juga, namanya Faisal, keponakannya. Keponakannya itu dari Amerika juga ya, udah di brainwash, udah dicuci otaknya sama sama ini, di apa, ditembak ya. Raja Faisal ini tembak dari belakang sama sama Faisal ini, sama keponakannya. Nah, habis itu si Faisalnya dihukum pancung, ya, dihukum pancung. Ya, inilah bahayanya Amerika. Makanya udah ada kitab ya, ada kitab, Ana nggak tahu bahasa Indonesianya ada apa enggak. Nama kitabnya Asyaitonul Akbar ya. Ini lagi-lagi nih, ini pelajaran tauhid nih kali ini nih, pelajaran tauhid. Kita ini harus tahu mana lawan, mana kawan ya. Lawa wala wal baro ya. Tauhid wala dan baro. Kepada Islam kita harus loyalitas, harus cinta, harus berteman. Kepada musuh-musuh Islam, ya, salah satunya adalah pemerintah Amerika. Nah, pemerintah Amerika. Nah, nah, kita harus benci. Kita harus baro, harus melepas diri. Ya, ada buku namanya Asyaitonul Akbar ya. Ada buku Asyaitonul Akbar yang ngarang itu namanya diasingkan ya. Namanya di anonim ya. Namanya anonim ya, apa, diasingkan namanya, namanya bukan itu. Lupa namanya. Nama kitabnya Asyaitonul Akbar, itu ngebahas tentang kejinya pemerintahan Amerika ya selama 100 tahun terakhir. Ya, beliau bilang apa? 90% ya darah yang tertumpah ya, 90% darah yang tertumpah di dunia ini ya, itu semuanya di belakangnya pasti ada pemerintah Amerika ya. Di dunia dimanapun ya, apakah di Amerika Selatan lah, apakah di Asia Tenggara lah,
apakah di Asia Selatan lah, di Afghanistan, apakah di Timur Tengah lah. Nah, itu semuanya adalah ya apa gara-garanya Amerika. Tadi kok nih dari Amerika nyambungnya kemana ya? Bisa ngomong Amerika ini gara-gara ngebahas apa dah kita tadi? Tamaan Sat, Raja Faisal Sat. Oh, Raja Faisal ya, Raja Faisal. Nah, ini bukti ya, bukti. Khususnya di negara fosil lah, negara minyak lah. Ini khususnya di negara minyak. Di negara minyak ini, wah, udahlah, jangan tanya siapa pelakunya. Ya pelakunya ya Amerika dan teman-temannya dan sekutu gitu, Inggris dan ininya apa namanya dan konco-konconya. Ya. Nah makanya ada dalam hati kita ini ada barok lah, ada nih kita ini ada musuh ya, musuh besar ya, Syaitonul Akbar ya apa namanya itu ya mereka itu pemerintahnya. Nah ini bukan bermakna untuk benci etnis Amerika ya, kita nggak benci etnis ya. Kita nggak benci etnis ya, kita nggak benci penduduk Amerika, kita nggak benci penduduk Inggris, kita nggak benci penduduk sekutu. Yang kita benci kejahatan pemerintah mereka sepanjang sejarah 1 abad. Ya seperti itu, wala dan barok. Ya, makanya ya pemerintah Amerika sendiri juga banyak yang ngedemo ya, ngedemo tentang keputusan si Netanyahu itu. Ya, dan seterusnya banyak lagi. Nah, eh, ya ya Raja Faisal. Nah Raja Faisal itu beliau bilang saya nggak bakalan lebih baik saya meninggal daripada saya nggak membebaskan Palestina. Ya, seperti itu. Ya kita lanjutkan hadis keempat ya. Hadis keempat kita lanjutkan halaman 18. Nah, halaman 18 Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang disunahkan untuk didatangi dengan susah payah. Nah, jadi syaddur rihal apa? Untuk dikunjungi. Ya, jadi eh, sebenarnya yang paling dikunjungi oleh orang Muslim ya tempat ini. Nah, intinya ya, kalau Pak punya cita-cita ya untuk keluar negeri ya, ya soalnya hampir semua orang cita-citanya pengen keluar negeri gitu. Yang di luar negeri semua, bukan hanya orang Indonesia ya, cita-citanya pengen keluar negeri. Nah, jadikanlah cita itu ke Mekah, haji, ya, kemudian baru ke ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nah baru Masjidil Aqsa. Nah, cuman sayangnya, nah ini sayangnya nih, realitanya beda ya. Ya, kalau ada pertanyaan negara mana yang apa ya, yang pemasukan visanya paling besar ya, atau negara mana yang paling banyak dikunjungi, atau tempat mana yang paling banyak dikunjungi sedunia. Kira-kira tempat mana yang paling banyak dikunjungi dengan data ya, dengan real. Nah, sayangnya ternyata ini kan kaum muslimin itu lebih ya. Tapi mereka ini jawabannya ya, saya jawab dulu. Jawabannya adalah Paris ya. Ternyata Paris ya, Menara Eiffel. Menara Eiffel itu adalah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia ya, baik muslim ataupun non muslim sedunia ya, Paris. Ya Perancis. Jadi Perancis itu setahunnya 10 juta orang masuk ke Perancis ya. 10 juta orang. Itu baru Perancisnya ya, belum Inggris ya. Ya belum Spanyol, belum Uni Eropa yang lainnya. Perancisnya dong setahun 10 juta. Nah, Saudi peringkat keberapa? Saudi 10 besar aja nggak masuk. Ya, artinya orang yang berangkat umroh itu sedikit yang berangkat ke Paris, walaupun dia orang Islam gitu. Paham ya? Dan banyak sekali contoh orang yang udah keliling dunia tapi dia umroh atau ke Masjidil Aqsa belum pernah. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi ini
realita berbeda dengan iman ya. Ternyata ya ini nggak jauh dari iman ya. Ini tentang Palestina ini nggak lekat sekali dengan tauhid. Ya. Jadi kalau ada orang punya duit, kadang-kadang ke Masjidil ke Saudinya belakangan ya, sampai mau mati, sampai mau meninggal ya, baru dia, dan itu juga belum tentu sempat ya. Nah, banyak orang yang seperti itu ya, banyak orang yang seperti itu. Nah, mulai sekarang ya, ini setelah kita belajar ini, jadikanlah cita-cita utama kita yaitu ke Palestina ya. Cita-cita utama kita yaitu melihat tuh ke Masjidil Aqsa, masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, itu cita-cita utama kita ya, setelah ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Ini cita-cita ya. Jadi dari apa? Dari hikmah ya, hikmah ini ya, kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak ngajarin anaknya udah jangan Eropa ya. Foto-foto jangan Eropa yang bagus-bagus kayak gitu. Atau negara mana gitu. Enggak, udah iniin foto Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi sama Masjidil Aqsa udah. Pasang di rumah tuh, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sama Masjidil Aqsa ya. Pasangin ya. Dari kecil anak kita didik supaya cinta ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sama Masjid Nabawi ya. Lanjut, itu hadis keempat, sekarang hadis kelima. Nah, kelima, begitu juga i'tikaf. Hadis kelima ini, keutamaan i'tikaf di masjid tiga tadi. Ini ngikut sih ya, ngikut ke hadis keempat. Bukan hanya berkunjung, tapi i'tikaf. Ya, ya Allah. Ya, jadi ya, Allahu alam lah. Semoga apa namanya, ya nanti kita bahas lah. Kita bahas tentang geopolitiknya ya. Semoga benar ya, prediksi ya. Prediksi banyak ahli bahwasanya nggak nggak apa namanya, eh jadi Salahuddin Al-Ayyubi tatkala eh, merebut Masjidil Aqsa dari Nasrani, nah itu mereka nggak nyampe 90 tahun ya, nggak nyampe 90 tahun, nggak nyampe 90 tahun di iniin sama sama Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, makanya banyak ulama Palestina, salah satunya Yasir Arafat ya. Salah satunya Yasir Arafat, beliau pernah bilang, eh, insya Allah ini kita belum waktunya, kata beliau, kita belum waktunya merebut Palestina. Insya Allah nanti anak cucu kita ya, insya Allah 90 tahun kita dijajah sama Palestina, kita bisa merebut Palestina. Ya, semoga kita doakan, semoga kita bisa menyaksikan Palestina bisa diambil kembali oleh muslimin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Jadi kalau Palestina udah punya visa sendiri ya, ya, ya minimal dengan minimal dengan Hamas ya, ada Fatah sama Hamas pernah ngasih syarat, mengasih apa permohonan ke PBB ya, untuk dijadikan Palestina ini sama seperti minimal tahun 1967 ya, minimal sama seperti tahun 1967, yaitu Dofah Gorbia itu ya, Dofah Gorbia apa, West Bank, tepi barat. Nah, tepi barat itu full. Nah, kemudian Gaza, ya Gaza itu full punya punya Palestina, tapi apa namanya, tapi tidak ditembokin ya. Dulu Hamas sama Fatah pernah ngajuin permohonan damai tahun berapa, nah lupa. Nah, itu ke PBB untuk dijadikan tanah Palestina itu tahun 19 sama seperti tahun 1967. Ya, ya, ya langsung ditolak mentah-mentah ya sama Israel, sama Amerika, sama Inggris. Ya, itu Majelis Sultan G8 apa aja dah, asal belajar G8. Ada yang ini nggak, di sini ahli politik nggak? G8 Amerika ya, kemudian Cina, kemudian Jerman, Brazil, Prancis, Inggris, Jepang. Coba coba, Jepang, Cina, ada Jepang, Cina, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis,
Brazil sama Uni Eropa. Nah, 8 ini ya. 8 ini premannya PBB ya. Premannya PBB dan sayangnya ya. Oh, sama Rusia, maaf, sama Rusia. Tadi Brazil enggak. Pokoknya 8 inilah. Nah, sayangnya 8 ini kebanyakannya sekutu Amerika. Jadi ya formatnya harus diganti ini 8 ini. Kalau 8 G8 ini tetap mereka, ya Majlisul Aman ini tetap mereka, dunia ini ya nggak bakalan bisa adil ya, nggak bakalan bisa adil, harus ada yang rivalnya, harus ada yang rivalnya. Ini G8 ini harus diganti ya. Kalau enggak ya udah Amerika lagi, udah ujung-ujungnya Palestina nggak bakalan bisa merdeka ya, nggak bakalan bisa dianggap dunia, nggak bakalan bisa dianggap PBB kalau premannya Majlisul Amannya masih 8 ini. Ya, seperti itu nggak mungkin kecuali kalau mereka semua ya Inggris misalnya pemerintahannya jadi Islam misalnya dan seterusnya. Amerika tadi sampai mana sih ini kok sampai ke situ ya. Dova Gorbia ya, kalau andaikan Dova Gorbia itu punya vaksin ya udah insya Allah semua jamaah umroh ya, semua travel umroh insya Allah ke Palestina dulu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita apa namanya dapetin kemerdekaan Palestina insya Allah kalau andaikan Palestina udah punya Amin, apa amin. visa sendiri, udah punya daulat sendiri, nah kemudian polisi sendiri, nah ini kurang ajarnya ya Barat ya polisi dunia ya udah intifadah ya apa namanya perundingan berkali-kali sama Israel. Palestina udah berunding berkali-kali sama Israel. Nah, cuman masalahnya udah dibagi, cuman mas polisi Israel, yaitu mas sama aja dijajah ya. Jadi jadi pertanyaannya ya pernahkah Palestina merdeka? Ya, jawabannya belum pernah merdeka Palestina ini dari semenjak dijajah sama Israel. Gimana bisa merdeka? Gimana bisa berdaulat kalau polisinya aja polisi Israel? Ya, di Gaza polisinya polisi Israel ya. Di Dofah Gorbia polisinya polisi Israel. Ya, kemudian mafianya juga banyak mafia maksudnya mafia tanahnya banyak mafia tanah Israel. Makanya tanah Israel di Dofah Gorbia di tepi barat aja lama kelamaan sedikit berkurang. Nah, tatkala mereka mengajukan permohonan kepada Israel itu apa Palestina bisa merdeka dengan wilayah tanah sama seperti tahun 1967, wah itu andaikan bisa terjadi itu sudah menang ya, udah fatah, udah bisa dianggap fatah. Ya walaupun nggak bisa 100% sampai ke 1917 misalnya. Semua tepi barat dari laut sampai tepi barat punya Palestina. Wah, itu mah udah luar biasa. Nah, tapi minimal minimal tahun 1967 ya tanah itu Gaza sama tepi barat full dengan daulat polisi dari Palestina sendiri kayak gitu. Nah, itu baru insya Allah kita bisa i'tikaf di Masjid Aqsa insya Allah. Seperti itu. Ya. Ini dari i'tikaf di Masjidil Aqsa ya. Ya, kalau i'tikaf di Masjid PMK ya bagus sih. Bagus alhamdulillah di Masjid Jalak sana ya bagus ya. Cuman pahalanya juga ya bagus sunnah ya. Cuman lebih utama lagi kalau bisa i'tikaf di Masjidil Aqsa. Waduh, mantap sekali itu. Ya, semoga kita bisa Amin, merasakannya. amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Ya, ya. Nah, sekarang hadis ke-6. Hadis ke-6. Bolehnya bernazar salat di Baitul Maqdis. Nah, ini boleh bernazar. Jadi bernazar sah hukumnya. Jadi gini, masalah nazar ya. Masalah nazar gini. Eh, Barang siapa yang nazar sholat di masjid tertentu, ya maka dia boleh barang siapa, ini fikihnya gini ya, hadisnya gini, penjelasan hadisnya gini nih, bapak-bapak. Barang siapa yang bernazar sholat di suatu masjid selain masjid 3 ini, ya maka dia boleh menunaikan nazarnya di masjid manapun. Contohnya, saya nazar sholat di Masjid Istiqlal. Saya nazar sholat di Masjid Istiqlal. Nah, itu nazarnya sah.
dan kewajibannya dia harus sholat di masjid, tapi dia dalam kewajibannya boleh sholat di masjid manapun, boleh sholat di masjid manapun. Ya, paham ya? Saya nazar sholat di Masjid Istiqlal. Nah, maka saya nggak wajib untuk sholat nazar di Istiqlal. Nazarnya sah, tapi saya nggak wajib untuk sholat di Masjid Istiqlal. Saya boleh sholat di masjid manapun ya, di kampung saya, atau di daerah saya, di RT saya. Nah, itu semua boleh sholat. Nah, tapi kalau nazar di Masjidil Aqsa, itu maka wajib ya dilakukan sholat di Masjidil Aqsa atau di masjid yang lebih utama dari Masjidil Aqsa. Ya, misalnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram seperti itu. Jadi barang siapa yang nazar sholat di Masjidil Aqsa, maka dia wajib ke Masjidil Aqsa atau masjid yang lebih utama daripada Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Nah, kalau dia nazarnya sholat di Masjid Nabawi, ya mungkin ada orang kan nazar, dia punya duit, tapi dapat nikmat gitu. Kalau saya menang, apa namanya, janganlah. Kalau anak saya misalnya masuk pesantren misalnya, kalau anak saya masuk pesantren, ya saya akan umroh keluarga misalnya. Saya nazar sholat di Masjid Nabawi, ya. Nah, maka dia wajib untuk sholat di Masjid Nabawi atau yang lebih afdal dari Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Haram. Nah, dan dia nggak boleh melakukannya di Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa di bawahnya Masjid Nabawi. Nah, begitu juga seterusnya. Barang siapa yang nazar sholat di Masjidil Haram, maka dia wajib melakukan sholat di Masjidil Haram dan nggak bisa digantikan sama sekali karena dia nazarnya nazar tertinggi, dan yaitu Masjidil Haram adalah masjid yang paling utama, nggak bisa di bawahnya ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang lanjut hadis ke-6. Hadis ke-6 itu hadis kelima yang tadi ya. Hadis ke-6. Sekarang hadis ke-7, maaf. Hadis ke-7. Sampai sini ada yang bertanya? Bapak, Ibu-ibu, insya Allah 20 atau 15 menit lagi. Sekarang hadis ke-7 ya, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, ini balik lagi ke, oh ya, kemarin ini tembok buruk ya, ini tembok buruk. Jadi eh Ustaz Fajar, coba nih Ana minta tolong ini, Ustaz, apa coba searching tembok ratapan dah, Ustaz. Searching tembok ratapan, Ustaz. Ustaz Fajar yang searching ya. Nanti tampakin. Nah, saya lanjut jelasin. Jadi Rasulullah SAW itu apa namanya, hijrah apa, Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah naik buruk. Nah, buruk itu seperti apa? Buruk itu seperti keledai, tapi di atas lebih gede, tapi lebih pendek daripada bigol ya. Bigol. Bigol itu kayaknya udah bahasa Indonesia ya. Bigol itu persalinan antara kuda sama kuda dan keledai. Jadi ibaratnya gol persalinan ya, perkawinan silang ya, perkawinan silang antara keledai dan kuda. Nah, keledai sama kuda kawin ya, bibitnya digabung. Nah, itu jadinya bigol. Ya, bigol sekarang, nah, kayaknya udah bahasa Indonesia bigol itu. Ya, bigol udah bahasa Indonesia kayaknya. Nah, jadi kalau kalau buruk itu tingginya antara besarnya tingginya itu lebih tinggi dari keledai, tapi di bawah bigol. Nah, jadi ibaratnya 4 tingkat lah, 4 tingkat jadinya nih ya. Nah, pertama keledai paling kecil, paling tinggi dulu kuda, paling besar dan paling tinggi kuda. Nah, di bawahnya bigol. Nah, di bawahnya buruk. Nah, di bawahnya baru keledai. Ya, jadi buruk ini lebih tinggi dikit daripada keledai. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana ukuran buruk atau bentuk buruk atau ukuran buruk, ya, bentuknya
hewan ternak ya kayak kuda kayak ini. Nah, besarnya semana? Besarnya lebih besar dari keledai dikit. Nah, warnanya putih ya, warnanya putih yang agak panjang. Ya, ukurannya tadi yang udah Anda jelaskan. Nah, itu sekali melangkah itu apa jauhnya itu sejauh mata memandang. Nah, sejauh melangkah. Jadi kecepatannya kecepatan cahaya. Ya, berapa kecepatan cahaya? Ini ada orang fisika nggak di sini? Ada orang fisika nggak di sini? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kalau nggak salah 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Ya. Nah, ini sudah jelas. Nah, ini namanya tembok ratapan ya. Ya, tembok ratapan. Nah, ini tembok ratapan ini ya kisaran meter lah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini tembok ratapan ini kisaran 50 meter. Nah, ini barat dayanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya. Perlu diketahui ya. Barat dayanya Masjidil Aqsa ya 50 meter. Jadi sebenarnya Masjidil Aqsa itu kalau dibangun ya, kalau dibangun semua itu bisa jadi setengahnya Masjid Nabawi. Besarnya itu hampir setengahnya Masjid Nabawi ya. Jadi kalau kalau dibangun gitu, nah itu hampir setengahnya Masjid Nabawi besarnya, Masjid Nabawi yang sekarang ya. Nah, eh, tingginya sekitar 19 meter ya, 19 meter, 12 meter. Nah, di balik tembok ini itu adalah tempat parkirnya Buraq ya. Tempat Nabi SAW parkirnya Buraq. Nah, makanya ini bagi orang Islam disebut tembok Buraq. Nah, jadi perlu dipahami ya, yang dianggap tembok ratapan sama orang Yahudi itu menurut orang Islam itu adalah tembok Buraq namanya. Tembok Buraq. Nah, sejarahnya gimana? Sejarah Islam dulu lah, versi Islam dulu. Versi Islam dulu. Nah, versi Islam, Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya, itu kalau ke Masjidil Aqsa, markirin buruknya itu di situ. Ya, jadi sebagian ulama bilang mengatakan buruk ini bukan hanya nabi yang berkendara, tapi nabi-nabi yang lain juga pakai buruk. Nah, itu kalau parkirnya itu di tembok ini, ya, di daerah itu tuh, di dalamnya. Nah, itu makanya tembok ini sering disebut tembok tembok buruk. Nah, paham ya? Nah, sekarang versi Yahudinya. Nah, versi Yahudinya nggak ada sama sekali ya informasi tentang tembok ratapan di Taurat dan Injil, nggak ada ya. Di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu semuanya nggak ada pembahasan tentang tembok ratapan ya. Namanya bukan maaf, nah bukan tembok ratapan, namanya tembok barat ya, tembok barat. Nah, itu tembok apa? Menurut orang Yahudi itu adalah peninggalan ya, peninggalan dari Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman maksudnya bangunan ya, bangunan Masjidil Aqsa yang lama, yang versi asli yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jadi orang Yahudi berkeyakinan kan dulu kan Masjidil Aqsa dibangun sama Nabi Sulaiman ya. Nah, kalau ini sepakat ya, kaum muslimin juga bilang seperti itu. Nah, tapi dalam sejarahnya dari zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang itu Masjidil Aqsa itu udah ganti-ganti pemimpin banyak sekali. Nah, makanya udah sering dihancurin, dibangun. Ya, khususnya zaman Romawi, sebelum Islam, maaf. Sebelum Islam itu eh, ini penting ya, supaya bisa ngebantah kaum musyrikin ya. Jadi sebelum sebelum Islam ya, zaman Romawi khususnya, itu Palestina, Yerusalem itu sering dihancurin ya, sering dihancurin, dibangun. Nah, makanya eh, jauh kemungkinan nggak benar ya, andaikan tembok itu adalah asli reruntuhan yang dibangun oleh Nabi Nabi Sulaiman. Ya, susah ya, jauh untuk bisa dibuktikan bahwasanya itu bangunan murni yang bangun Nabi Sulaiman. Nah, makanya orang Yahudi ini ibadah di sini, ya, ibadah di sini. Nah, tapi tidak ada ibadah khusus, maaf, di Taurat ya, dan Injil ya, di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu nggak ada
anjuran untuk ibadah di tembok itu. Adanya keterangan apa? Keterangannya bilang, oh ini pertanyaan yang minggu lalu ya, apa sejarahnya tembok tembok apa? Tembok ratapan. Kenapa disebut tembok ratapan? Nah ini saya jawab sekarang nih. Bahwasanya di Taurat dan Injil nggak ada anjuran atau ibadah atau syariat khusus ibadah di situ. Ya, nah adanya dari kapan? Saat adanya baru-baru aja. Ya baru-baru aja. Nah, baru-baru ini aja. Jadi sebagian orang ada yang bilang dari abad 15, dari abad 16 ya. Dari abad 15 dan 16 itu banyak sinagog-sinagog Yahudi itu yang bikin bid'ah. Nah, jadi sebenarnya ya tembok ratapan ini dijadikan ibadah ini bid'ahnya orang Yahudi ya. Baru ibadah baru ini. Ibadah barunya orang Yahudi. Nah, zaman dulu kenapa dibilang tembok ratapan? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jawabannya istilah tembok ratapan di Taurat dan Injil pun nggak ada. Adanya tembok barat. Istilahnya tembok barat. Ya, tembok barat yaitu tembok barat dari Masjidil Aqsa. Nah, dibilangnya seperti itu. Adapun tembok ratapan, penamaan tembok ratapan itu baru-baru ini aja. Ada yang bilang baru si Yahudi baru dari abad 15 ya, berarti baru 500 tahun ya. Maksudnya di Taurat dan Injilnya dari zaman Nabi Musa, dari zaman dari zaman Nabi Sule, dari zaman dulunya nggak ada ya Yahudi itu ibadah. Nah, mereka kenapa tembok ratapan? Ya walaupun dan kita udah tahu itu bid'ah ya. Kenapa mereka ya kenapa dinamain tembok ratapan? Ya karena ini lagi karena kata mereka apa? Allah menangis ya. Allah menangis di tembok ini. Karena kenapa? Karena dihancurin sama sama Romawi ya. Allah nangis kenapa tembok ini dihancurkan sama sama Romawi. Nah, seperti itu. Nah, makanya dinamakan tembok ratapan. Ya itu mah dongeng-dongeng mereka lah. Ada yang bilang kenapa dinamakan tembok ratapan? Ya karena ini menangisi dosa-dosa mereka dan seterusnya ya. Kalau menangisnya meratapnya itu umum lah, agama-agama umum secara umum ya, karena menangis, berdoa dan seterusnya. Nah, tapi kalau versi pertama tadi karena Allah menangis karena Masjidil Aqsa dihancurin sama Romawi ya, seperti itu. Nah, itu uh, ya tadi dongengnya. Pokoknya semua ya informasi yang ada di Taurat dan Injil yang ada sekarang ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau itu nggak dijelaskan Al-Quran sama hadis, nah itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ini kaidah ya. Semua yang ada di Taurat dan Injil nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, nggak ada sanatnya, yang nggak ada validasinya, kecuali kalau memang dijelaskan di Al-Quran kayak gini nih, dijelaskan di Al-Quran dan di dalam hadis. Ya, cukup. Nah, itu sejarah tembok ratapan. Tadi Anda sudah bilang itu bid'ahnya mereka ya, zaman dulu nggak ada orang Yahudi yang ini tembok ratapan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada yang bertanya? Sekarang hadis ke-8 lah ya, hadis ke-8. Saya lanjutkan ya ini apa tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ke-8 halaman berapa? Halaman 24 ya. Halaman 24 bahwasanya Nabi SAW tatkala tatkala Isra dan Mi'raj itu beliau jadi imam di Masjidil Aqsa dengan para nabi. Jadi para nabi itu dihidupkan kembali. Ya, ini hadisnya sahih. Jadi para nabi itu dihidupkan kembali tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj. Rasulullah sholat di nah habis itu sholat Rasulullah jadi imam. Ya, seperti itu. Nah, Allah alam ini sholat apa? Andai kan kita bilang sholat sunnah pun bisa ya seperti itu sholat sunnah. Ini malam-malam ya, malam-malam Rasulullah SAW tatkala Isra, nah di Masjidil Aqsa-nya jadi imam untuk para nabi. Nah, tatkala itu beliau ini eh,
Oh, ini hadis ke-8. Hadis ke-8, iya, seperti itu. Nah, tatkala beliau udah nyampe Mekah, nah itu ditanya, eh, Rasulullah bercerita bahwasanya saya udah balik dari Palestina ya. Udah balik dari Palestina dalam satu malam ya. Seperti itu. Nah, ini kaum musyrikin sebagaimana yang udah kita pelajarin di Sirah ya, kaum musyrikin banyak yang nggak percaya. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam mendengar kabar ini yang nggak masuk akal ya langsung kembali murtad ya. Seperti itu. Nah, ini disinilah di salah satu hikmah dari Masjidil Aqsa adalah as-siddiq ya, yaitu apa? Keimanan mutlak ya, ya melebihi logika kita ya. Jadi zaman dulu ya nggak mungkin orang dari Mekah ke Palestina yaitu dalam setengah malam ya, itu nggak mungkin. Makanya orang dengan logika ketika itu ya nggak bisa, nggak mungkin. Dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih ya sekitar 1.500 lah, 1.500 kilometer lah. Jadi kalau diharikan itu 1 bulan. Kalau kalau perjalanan itu 1 bulan ya, 1 bulan. Satu harinya itu sekitar 40 sampai 400, 40 sampai 45 kilometer perjalanannya. Jadi orang dulu ya kalau ke Palestina itu 1 bulan, ya kisaran 1 bulan. Nah kalau di kilometer kan ya kisaran 1.500 lah, 1.500 atau kurang dikit lah 1.000 sekian ratus. Nah itu ditempuh dalam waktu beberapa jam doang sama beberapa saat ya beberapa saat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah makanya makanya pada nggak percaya dan pada murtad ya, ya pada nggak percaya karena mengedepankan akal daripada iman. Nah ini hikmah berikutnya dari pengajian ini, kita harus mengedepankan iman daripada akal ya, mengedepankan iman daripada akal. Makanya Abu Bakar Siddiq itu dijuluki Siddiq ya, yang maha percaya, yang selalu percaya, yang selalu percaya. Karena ketika itu Rasul bercerita, Abu Bakar Siddiq percaya ya bahwasanya Rasulullah SAW bisa ya menempuh perjalanan tersebut dalam waktu yang singkat. Ya apalagi sekarang ya, dari pesawat itunya ya, pesawat domestik, pesawat ini, pesawat bukan tentara ya, pesawat apa? Pesawat penumpang itu kecepatannya rata-rata ya 800 kilometer per jam. 800 kilometer per jam. Ya, jadi kalau ke Palestina dari Mekah, ya insya Allah cuman 2 jam juga nyampe ya. 2 jam juga nyampe ya. Isra, Isra 2 jam doang nyampe ya. Jadi kalau sekarang lebih masuk akal ya. Bisa ini. Nah, kita lanjutkan. Sekarang hadis ke-9, terakhir kayaknya ya. Hadis ke-9. Nah, tatkala Rasulullah SAW, jadi itu hikmah berikutnya ya. Hadis ke-8 tuh intinya apa? Kita harus mengedepankan iman, tauhid daripada akal ya. Sekarang hadis ke-9, yaitu Rasulullah imam ya. Nah, mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa eh, keutamaan berikutnya ya, dalam hadis bahwasanya Masjidil Aqsa pernah disolati oleh seluruh nabi ya di satu waktu dan diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ke-9 ini halaman 27 ya, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu orangnya agak agak pendek ya. Orangnya agak pendek, rojilun, eh, rambutnya ikal. Ya, jadi kalau mau tahu fisiknya Nabi Musa gimana, Nabi Musa fisiknya dorbun. Dorbun tuh agak pendek ya. Maaf, bukan pendek. Dorbun ini kurus. Kurus ya. Nabi Musa kurus. Ini kalau ada pertanyaan Nabi Musa kurus apa gemuk? Kurus. Nabi Musa dorbun gemuk, kurus. Tapi rojilun, rambutnya agak ikal. Ya, rambutnya agak ikal. Nah, kulitnya min rijali syanu'ah. Kulitnya agak coklat. Ya, kayak orang Yaman. Ya, ada Syekh Muhammad gak ya? Di ini, di apa? Ada Syekh Muhammad gak di satu wajar? Ya, mirip Syekh Muhammad lah. Ya, seperti itu. Orang Yaman ya. Ya, seperti itu. Nah, Nabi Musa tapi kurus dan agak apa? Agak ikal, agak ikal, agak ikal ya. Lanjut. Nah, kalau Nabi Musa, kalau Nabi Isa itu agak sedang ya, agak sedang, fisiknya agak sedang robah.
Roba ahmar dan kulitnya agak merah, putih tapi agak merah. Nah, makanya ya jelas sih Nabi 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 Isa ya orang Palestina ya. Nabi Isa orang Palestina ya, ya putih-putih lah. Putih-putih maksudnya ya kulitnya putih. Nabi Isa itu putih dan agak memerah ya. Robaatun ahmar ya. Nah, kemudian tatkala Isra dan Mi'raj juga ini Rasulullah SAW disuruh milih sama malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, kamu mau minum apa? Ya, mau minum apa? Mau susu apa khamr? Ketika itu khamr masih halal. Ya, ketika itu khamr masih halal karena pengharaman khamr itu di Madinah. Ya, ini paham ya? Ya, anggap aja khamr itu halal ya. Nah, Nabi eh, kita disuruh milih ini mau pilih khamr apa susu seperti itu. Nah, Rasulullah milih susu bukan karena khamr haram enggak. Karena Rasulullah milih susu karena susu itu fitrah ya, simbol dari fitrah. Ya, pertama ya murni ya dari ciptaan Allah ya. Susu ini murni ciptaan Allah ya. Kemudian kan efeknya juga sehat. Nah, tapi kalau Homer ya udah udah rekayasa itu, udah buatan manusia kalau Homer. Nah, kemudian dampaknya juga menghilangkan akal. Nah, Rasulullah SAW akhirnya milih milih susu. Nah, kata malaikat Jibril apa ke Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kalau andaikan engkau tadi milih Homer, ya, ya, gowat ummatuka, pasti sesat semuanya. Ya, bakalan sesat semuanya. Nah, ini dalil kata ulama dalam hadis ini bahwasanya Palestina ini adalah ikon ya, ikon daripada kesucian. Ya, karena dulu Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa itu pernah dipilih antara khamr dan susu dan Rasulullah milih susu, yaitu simbol kesucian. Ya kayaknya cukup sekian dulu ya hadis ke-9. Ini mungkin kalau andaikan saya lihat judulnya atau pekan depan, kalau andaikan perlu untuk membahas hadis lagi, akan saya bahas hadisnya. Tapi kalau andaikan saya bilang saya anggap cukup, mungkin nanti kita minggu depan akan bahas sejarah Israel atau sejarah Palestina. Ya, sejarah Palestina berarti. Selain yang ada di Al-Quran dan di hadis Nabi. Ya, mulai dari zaman apa? Mulai dari zaman Nabi Ibrahim, ya kerajaan Babilonia, Mesopotamia, Assyria, ya kerajaan-kerajaan yang ada di Palestina itu sampai sekarang, ya seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada yang bertanya? Tafadhol. Silakan pada sahabat semua yang mau bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Cukup kayaknya ya. Yap. Cukuplah. Nanti insya Allah kita lanjut besok lagi. Ya. Ya. Ya, terima kasih waktunya Ustadz Fajar. Saya kurang lebihnya mohon maaf, Ibu Bapak semua. Langsung kita tutup bareng aja kali ya, Ustadz Fajar ya. Ya, Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakallah khairan Ustadz, sehat-sehat saya. Ya. Terima kasih kepada sahabat semua. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan akan datang dengan pembahasan yang berbeda. Kami ucapkan jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan.